Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sri Safitriani dengan NIM 20103228. Di sini saya akan menjelaskan usaha saya yaitu online shop kekinian yang bernama Jajan Start ID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi, manajemen, pemasaran, dan juga keuangan dari bisnis saya. Adapun jenis usaha dan deskripsi usaha. Jenis usaha yaitu di bidang online. Penjelasan online shop. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar. Usaha online shop ini bernama Jajan Start ID, yang artinya bisnis online jajan. Jajan yang diambil dari nama pemilik, Start yang artinya barang, dan ID yang artinya Indonesia, sehingga bisnis online shop ini menjual banyak barang dan dijual di Indonesia. Adapun visi misi dari bisnis saya ini. Yang pertama, visi yaitu menjadikan toko online yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya. Misi yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat sangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3. Mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Adapun tujuan dari usaha saya yang pertama yaitu ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian atau baju tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, menjadi toko online yang selalu dipercaya para pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk dengan berbagai macam merek dengan harga yang bersaing. Yang keempat, memberikan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, menjadi toko online yang selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian barang yang dibeli serta pengiriman yang relatif aman dan cepat. Kepuasan konsumen adalah kepuasan kami juga. Adapun aspek produksi dari usaha saya. Yang pertama yaitu aspek lokasi produksi. Lokasi bisnis Jajan Start ini di rumah karena untuk mengurangi biaya penyewaan tempat. Volume operasional. Untuk volume operasional ini saya memperkirakan penjualan barang sekitar 5-10 barang per harinya. Ide jenis produk. Produk yang akan dijual yaitu ada baju, celana, tas, alat elektronik, aksesoris dan lain sebagainya. Di sini contoh gambar produk yang saya jual. Adapun ide kemasan produk. Kami menggunakan pembungkus paper bag, alasannya karena paper bag dinilai lebih aman dibandingkan dengan plastik. Dalam proses pembuatannya, paper bag tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, sehingga aman untuk membungkus barang dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain itu, kami menggunakan paper bag agar menambah ketertarikan pelanggan dalam produk kami, karena inovasi baru yang kami buat lain daripada online shop yang lainnya. Adapun produksi barang. Yang pertama, kami menggunakan sistem reseller. Reseller adalah sistem bisnis di mana seseorang membeli produk dari produsen atau supplier untuk dijual kembali kepada konsumen.
Cara menjadi reseller mudah saja, hanya perlu membeli stok produk lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah ditentukan. Ulang. Selanjutnya, saya juga menggunakan dropshipper. Adalah sebuah sistem bisnis di mana seseorang yang menjalankan sistem bisnis ini melakukan penjualan barang tanpa melakukan stok barang. Setiap barang yang dijual ketika dibeli oleh pembeli dipesan terlebih dahulu oleh dropshipper dari penyediaan barang jualan untuk kemudian dikirim oleh supplier ke pembeli. Adapun aspek manajemen. Status kepemilikan yaitu status perseorangan atau pribadi. Berikut struktur organisasi bisnis online shop jajan staff. Yang pertama yaitu ada direktur atau owner. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer pengemasan, dan manajer usaha. Yang ketiga yaitu ada staf atau karyawan. Untuk struktur bisa dilihat di gambar di bawah ini. Adapun aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran ini, kami bertarget target pelanggan kami yaitu ada siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum, baik pria maupun wanita, baik muda dan juga lansia. Persaingan. Langkah awal yang bisa dilakukan sebelum melakukan bisnis online adalah dengan melakukan riset dan menentukan target pasar. Ini bisa dilakukan dengan melakukan riset terhadap konsumen dan kompetitor. Solusi persaingan yang dilakukan yaitu yang pertama, menjual aneka produk kekinian. Yang kedua, menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, memberikan gift atau bonus belanja. Yang terakhir yaitu memberikan kualitas produk sesuai dengan gambar atau real page. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu memaksimalkan jaringan dan relasi, di mana strategi pemasaran ini dengan menawarkan barang atau jasa yang ada dalam jangkauan yang luas. Yang kedua, menambah konten marketing yang menarik, di mana media pemasaran ini bisa berupa artikel, video, atau gambaran yang sesuai dengan bisnis yang dijalani. Yang ketiga, memiliki target sebagai landasan awal. Untuk volume operasional ini saya memperkirakan penjualan barang sekitar 5-10 barang per harinya. Yang keempat, bergabung dengan marketplace. Untuk marketplace sendiri, saya memilih Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Yang kelima, memanfaatkan marketing media sosial untuk pasang iklan. Untuk marketing media sosial untuk pasang iklan ini, saya memilih TikTok, Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Layanan penjualan. Adapun layanan penjualan, yang pertama yaitu saya menggunakan uang bisa ditransfer lalu dikirim melalui jasa layanan CNT. Yang kedua yaitu bisa menggunakan layanan Gojek atau Grab. Yang terakhir yaitu layanan COD atau cash on delivery. Adapun aspek permodalan dan juga keuangan. Untuk permodalan usaha, rencananya permodalan saya berencana menggunakan tabungan saya sendiri untuk perencanaan usaha bisnis online shop saya ini. Karena masih usaha yang merintis, saya tidak mau memulainya dengan cara meminjam. Selain dengan tabungan saya sendiri, saya juga menggunakan hasil dari pelanggan, di mana setiap pelanggan yang membeli barang, untuk keuntungannya akan saya jadikan modal lagi, agar bisnis ini tetap berjalan. Aspek keuangan usaha.
Modal usaha baju online jenis reseller dan keuntungan akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada modal. Baju untuk dijual, biasanya brand yang dijual baju dengan harga 200.000 oleh reseller menjual pada reseller sehingga sekitar 160.000. Jadi reseller menjual ke toko kami atau online shop kami sekitar 160.000 dari harga awal 200.000 yang dijual oleh reseller. Dengan minimal pembelian 2 lusin atau 24 pieces, maka saya harus menyiapkan 3.840.000 rupiah. Untuk packaging atau pengemasan, kami menyiapkan uang sekitar 100.000 untuk paper bag dan juga lakban. Untuk perhitungan keuangan dan balik modal. Jika saya mampu menjual semuanya dalam 1 bulan, maka saya akan mendapatkan keuntungan kotor 200.000 kali 24. Jadi 200.000 ini harga jual kepada konsumen dan 24 ini 24 baju. Jadi sekitar 4.800.000. Keuntungan kotor dikurangi modal. Jadi modal awal yaitu 3.840.000 dan ditambah packaging. Jadi 4.800 ini dikurang dengan 3.940.000. Jadi untuk keuntungan bersih saya mendapatkan 860.000 per bulannya. Meski ini keuntungan awal yang sangat yang saya dapatkan tidak terlalu besar, namun saya dapat memutarnya kembali untuk membeli lebih banyak baju dan menjualnya kembali. Modal usaha selanjutnya, modal usaha baju online dengan dropshipper. Untuk metode dropshipping ini saya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, namun keuntungan yang saya dapatkan lebih kecil dari reseller, di mana biasanya sekitar 20.000 saja per bajunya. Penjualan dari metode ini tergantung dengan kepintaran saya dalam melakukan pemasaran. Jika saya bisa menjual hingga 100 helai baju per bulannya, maka saya bisa mendapatkan 2 juta per bulannya. Di sini contoh menghitung untuk untung rugi dengan usaha saya. Ini contoh tabelnya saja ya teman-teman. Nanti untuk misalnya untuk bisnisnya bisa diganti untuk nama-namanya. Baik, demikianlah presentasi saya.